Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Sebab hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita semua dipelihara sama Tuhan. Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap saat Tuhan selalu menyertai kita. Terbukti nyata hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Kalau saya merenungkan sejenak tentang pelayanan saya melalui YouTube tiap hari 2 kali pagi dan malam, sudah berjalan 4 tahun lebih tanpa pernah absen saya, sekali tidak pernah. Saya merenungkan kok bisa terjadi ya. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, tidak mungkin saudara bisa konsisten. Sebab pada prinsipnya manusia itu inkonsisten. Hanya Tuhan yang punya konsisten yang sangat sempurna, hanya bersama Tuhan. Jadi jelas kesimpulannya, kita semua yang melayani pekerjaan Tuhan sampai detik ini, itu karena anugerah Tuhan. Itu karena ada penyertaan Tuhan. Itu karena membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Dan kita meresponi kalau Tuhan yang hidup, kita mau ikut Yesus dengan setia. Karena suatu hari kelak cepat atau lambat, Yesus pasti datang. Dan ini menjadi kerinduan kita bersama. Supaya kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang maha mulia. Tuhan Yesus maha sempurna. Sama-sama saya mau melihat wajah demi wajah, wajah dengan wajah bersama Yesus. Wajah Yesus yang sempurna, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita. Penuh dengan damai sejahtera yang kekal hidup bersama dengan Tuhan. Itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Kita mau menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang beneran. Menjadi Kristen tenanan, bukan Kristen kristenan. Menjadi anak Tuhan yang tenanan, yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob menyanyikan pujian ini. Maka perkataanmu Bapa, firmanmu Bapa, ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Karena kita atas rahmat anugerah Tuhan, kita membaca firman Allah rutin tiap malam perjanjian baru. Kita membaca 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16, satu pasal penuh. Kemarin kita baca 1 Timotius pasal yang ketiga, sudah selesai. Saat ini urutan pasal 4 ayat 1 sampai 16. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena di dalamnya ada janji Tuhan, baik untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Amin. Maka perkataanmu telah, perkataanmu Bapa, itulah firmanmu Bapa, ku taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat anugerah Tuhan. Saya katakan tadi, kita malam hari sebelum berbaring tidur, kita bersekutu dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Mari kita malam hari ini, tiap hari, tiap saat, kita mempersekutukan, mengikatkan dirinya kita kepada Tuhan Yesus, menjadi satu roh dengan Dia Yesus. Roh Kudus senantiasa menjaga, melindungi kita semua. Kita menginginkan dirinya, artinya kita mau melekat dengan Yesus. Sebab tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus. Berarti kalau Bapak Ibu sebelum tidur berbaring, kita mau berdoa, kita mau baca firman Allah, berarti kita mengikatkan diri kepada Tuhan. Menjadi satu roh, berarti Roh Kudus akan menyertai kita. Kalau Roh Kudus menyertai kita, tiap hari, tiap saat, kita hidup berkemenangan. Kita dalam milik Kristus. Dalam Roma pasal 8 ayat 9. Jika seorang tidak dipimpin Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Tapi kalau kita senantiasa dipimpin Roh Kudus akan nuntun kita. Sampai kita hidup berjumpa dengan Tuhan Yesus. Masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Maka
Kataanmu telah amin, haleluya. Ku taruh, ku simpan dalam hatiku, amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepada Engkau Tuhan Yesus Bapakku. Tertulis dalam firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, amin, haleluya. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Aku cintakan firman-Mu, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku Bapa, amin, haleluya. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu, amin. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hatiku. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya kan firman-Mu. Firman-Mu ku selalu taat, ku lakukan, amin, haleluya. Roh Kudus ajar aku, Roh Kudus ingatkan aku Bapa, agar aku selalu taat melakukan firman-Mu sampai aku berjumpa dengan Bapakku Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Dia Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya, amin. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhanku, Engkau Bapakku, Rajaku, Tuhan Yesus Kristus yang sangat Ku cintai. Terima kasih Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku, dan ampunilah Bapa segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami. Malam hari ini sebelum kami berbaring tidur, ku buka hatiku untuk terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kita terima kasih sama Tuhan. Kalau punya hati selalu cinta kepada Tuhan, punya hati yang selalu ingin dekat dengan Yesus. Jiwaku rindu, jiwaku merindukan-Mu, amin. Jiwa kita rindu, ya Allah yang hidup, amin, haleluya.
jiwaku haus kepadamu. Haleluya. Kau Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Sumber pengharapanku, Engkaulah sumber pertolonganku, Engkaulah Yesus di atas segala-galanya. Ku selalu berharap hanya pada Engkau, Tuhan Yesus juru selamatku. Amin. Kita merindu selama Yesus, kita cinta Yesus. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Siapa yang menjamin hidup kita, Bapak Ibu? Manusia bukan. Suatu hari kelak manusia, baik suami atau istri, orang kita cintai akan kita tinggalkan. Contoh papi mam yang saya cintai sudah dipanggil sama Tuhan. Bahkan putra saya yang saya cintai sudah dipanggil sama Tuhan. Adik kandung saya yang nomor 7 yang gembalakan tadi di Jember, dia sudah dipanggil sama Tuhan. Semua yang kita cintai, semua dunia, semua akan tinggalkan. Tapi hanya satu pribadi yang sempurna, yang tidak pernah tinggalkan kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Saya cinta Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku. Oh, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat kita cintai, cinta sayang kepada Bapak Ibu Saudara semua. Jangan pernah berkata Yesus tidak sayang. Jangan. Tapi selalu katakan Tuhan Yesus cinta kita. Tuhan Yesus cinta saya. Dalam Yesaya 43:4 dikatakan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia oleh karena Yesus cinta kita semua. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Yesus. Untuk itu pentingnya kita selalu simpan hati kita dengan firman Tuhan. Seperti dalam Mazmur 119 ayat 11 tadi saya baca. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya ku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau hati kita tidak ada firman Allah, berarti ada dunia atau iblis atau kepentingan diri sendiri. Sebab kita mengenal ada 3 roh, saudara ya. Roh Tuhan, roh kita sendiri, dan roh setan. Sebabnya kalau tidak ada roh Tuhan, tidak ada firman Allah dalam diri kita, pasti kita bisa berdosa. Berarti dia tidak punya kebenaran. Kebenaran yang sempurna, kebenaran yang sejati, itu kebenaran dari Tuhan Yesus. Bukan kebenaran manusia. Manusia tidak punya kebenaran, saudara. Rom pasal 3 ayat 23, semua manusia sudah jatuh di dalam dosa, sudah hilang kemuliaan Tuhan. Yang ada dalam diri manusia egois, kepentingan diri sendiri, mencintai diri sendiri, ya, tidak mencintai Tuhan, mau karepnya sendiri, ya, mau menangnya sendiri, mau berniat sendiri, itu egois. Tapi kalau ada firman Allah, kita bisa mengalah. Nggak ada egois tuh kalau di dalam Tuhan. Yang ada rendah hati. Kalau bagi dunia nggak mau rendah hati, saudara. Maunya ya, terjadi perceraian, terjadi keributan, terjadi perang. Karena masing-masing punya kepentingan, masing-masing keegoisnya. Tapi kalau pandang Tuhan Yesus, kata firman Allah, ampunilah kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Lihat ini, ada saling pengampunan, saling pengertian, ya, saling peduli satu sama lain. Oh, pokoknya ada kasih Tuhan.
Tapi kalau tidak ada kasih Tuhan, hancur saudara. Pentingnya kita dekat dengan Tuhan Yesus. Dan mari kita kembali kepada firman Tuhan. Amin. Saya mau baca 1 Timotius pasal 4 ayat 1-16. Tentang ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena di dalamnya ada janji Tuhan saat ini maupun hidup yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oh, banyak ajaran setan-setan, roh penyesat. Yang orang sudah murtad banyak nih sudah menjelang kedatangan Tuhan, saudara. Di antara pendeta pada waktu saya pelayanan ke Papua di Sorong, banyak orang Kristen sudah murtad. Ada pendeta juga murtad gara-gara uang atau gara-gara uang. Pokoknya kalau anak Tuhan murtad itu karena dia punya problem. Dia tidak hidup di dalam firman Tuhan. Tapi kalau seorang dunia yang mengenal Yesus menjadi orang percaya kepada Tuhan, itu karena mujizat, itu karena kasih karunia Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Untuk itu mari kita pelihara kata firman Tuhan dalam Filipi pasal 2:12. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Mari jangan menjadi orang Kristen yang bandel, saudara. Kalau tidak akan tersesat. Kembali kepada firman ayat yang kedua. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka di dalam dunia ini, banyak tipu daya, dusta-dusta banyak, saudara. Hanya hidup di dalam firman Allah orang itu bisa takut akan Tuhan. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram. Jika diterima ucapan syukur, semua diciptakan Tuhan indah dan sangat baik. Saudara baca di dalam Kejadian pasal 1, semua diciptakan sama Tuhan, dan kata ke Tuhan semuanya sangat baik. Yang menentukan tidak baik kan manusia, sudah. Semua manusia itu banyak kritik, semua bilang tidak baik, karena memang dirinya tidak baik. Dalam kehidupan kita penuh ketidakbenaran firman Allah. Waktu perlu hati kita diisi dengan firman, supaya hidup kita bertobat. Kita hidup dalam firman Allah, baru kita ada kebenaran Tuhan. Kalau tidak ada firman, tidak ada kebenaran Tuhan. Seseorang bisa benar karena dalam dirinya hidup di dalam firman Tuhan. Kita dulu hamba dosa, tapi saat kita menjadi hamba kebenaran. Sebab semuanya dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa ini. Semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Maka pentingnya sebelum saya tadi baca firman Allah penuh dengan doa. Dan setelah doa baru kita baca firman Allah. Dikuduskan oleh firman Allah. Karena firman Allah ada Allah sendiri. Baca di Yohanes 1 ayat 1. Firman ada Allah dan pada pemulanya ada firman-firman bersama Allah dan firman itu Allah. Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal pokok iman kita dalam ajaran sehat dan yang keutuh selama. Amin. Ajaran kita sehat kalau kita semua ikuti firman Tuhan, ya. Maka penting Bapak Ibu Saudara semua ikuti firman Tuhan, termasuk saya. Saya nggak punya kebenaran, saya orang berdosa. Saya bisa cinta Yesus, bisa pelayanan, itu karena anugerah Tuhan. Karena Roh Kudus akan menyertai kita bersama itu. Terus kita konsisten cinta Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan sudah 60 tahun lebih sampai saat ini. Dan saya bisa menyampaikan firman Tuhan YouTube pagi, malam, tiap hari 2 kali. Sudah konsisten, tidak pernah bolos saya. Dari tahun 1 Januari 2021 sampai sekarang 2025, sudah 4 tahun lebih. Sudah. Saya merindu terus sampai Yesus datang. Saya akan menyatakan, terus memproklamasikan, deklarasikan kebenaran Tuhan. Menyampaikan tentang Tuhan Yesus Kristus, supaya banyak orang bertobat. Supaya semua orang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Supaya kita sama-sama masuk di dalam kerajaan sorga. Ayat ke-7, tapi jauhlah tahayul dan dongeng nenek moyang tua. Latihlah dirimu. Mari kita latih beribadah, ya. Pagi, malam, terus kita mau cinta Tuhan Yesus. Latihan ibadah badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Amin. Tentang ibadah tertulis di dalam Keluaran 23:25. Hidup untuk saat ini kita diberkati. Mari ini Keluaran 23:25, tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah ini. Ibadah harus, jangan ditawar-tawar. Ini perintah Tuhan harus. Maupun hidup saat ada janji Tuhan kita diberkati. Dan hidup yang akan datang janji Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 28. Di dalamnya ada janji, di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Saya mau baca
Ya, Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal. Nah, ini janji untuk hidup yang datang yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Di dalam Yesus ada janji hidup yang kekal dan ada kepastian. Kepastian tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Ini janji Tuhan. Tuh, mari kita mau setia sama Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Perkataan ini benar dan patut terima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Saya berjuang bersama hamba Tuhan, kita semua berjuang, karena di dalamnya ada janji yang kekal untuk hidup yang kedatang. Tidak sia-sia seperti saya katakan dalam firman Allah 1 Korintus 15 ayat 58. Jerih payah persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Ada upah besar di sorga. Beritakan dan ajarkan semua itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, di dalam kesucianmu. Amin. Mari kita menjadi berkat. Hidup kita menjadi berkat. Jadi teladan bagi orang percaya. Di dalam perkataan tutur kata kita, dalam perilaku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dalam hidup kita kekudusan. Supaya hidup kita menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Itulah hidup yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya katakan tahun 2025, mari kita mau kejar kekudusan, saudara. Cari perkenanan Tuhan. Tahun perkenanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ayat 13, sementara itu sampai aku datang bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ini membaca kitab suci, ini firman Allah. Maka selalu saya bacakan firman Allah pagi malam. Berarti sebagai bukti saya dan Bapak Ibu, bukti kita taat, bertekun di dalam membaca kitab-kitab suci, ini firman Allah. 1 Timotius 4 ayat 13. Bertekun, saudara, baca kitab suci sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Janganlah lalai dalam pergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan perumpamaan tangan sidang pernah. Benar, saudara. Dulu saya dinubuatkan menjadi hamba Tuhan. Saya ditumpangin tangan oleh papi mami, oleh beberapa hamba Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya tidak lalai sampai saat ini dengan penuh rasa tanggung jawab, karena pas suatu hari kelak saya mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, perhatikan semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua. Amin. Mari kita mau maju di dalam Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Ayat 16 yang terakhir, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, bertekun dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang mendengar kau. Amin. Firman Tuhan mengajar kita untuk kita tegun berpegang kepada kebenaran Tuhan. Bersama saya, bersama Bapak Ibu. Supaya nanti kelak kita mau tekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Kita mau setia. Kita hindari dari ajaran-ajaran palsu. Kristen progresif atau Kristen apa itu, nggak ada. Yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita penuh dengan firman Allah. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga nanti kelak hidup kita selamat. Kita sama-sama masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Maka perkataanmu telah men, haleluya. Ku taruh, ku simpan di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, aku tidak mau berdosa kepada Tuhan Yesus. Ampunilah Bapa semua dosa, semua salahku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang
bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Kita mau semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Kita mau setia kepada Tuhan. Karena ibadah kepada Tuhan di dalamnya ada janji untuk hidup kita saat ini diberkati sama Tuhan. Dan hidup yang akan datang, janji firman Allah, kita mendapatkan hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan janji Tuhan tadi dalam Yohanes 10:8, kita disimpan, dipelihara sama Tuhan selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Immanuel, puji Tuhan, haleluya.